Saat ini, gue memutuskan untuk kembali. Gue berusaha hidup normal, gue berusaha menerima, dan gue berusaha untuk tetap hidup dan terus menjalani. Gue sadar bahwa kehidupan harus tetap terus berjalan. Dan di kesempatan kedua ini, gue sangat berterima kasih. Gue bersyukur, dan gue mulai belajar atas apa yang telah terjadi dengan gue saat ini. Gue harus bisa menerima, dan gue akan tetap terus menjalani. Setelah 10 bulan gue melewati keterpurukan, gue belajar untuk menjalani kehidupan dengan cara yang berbeda. Gue mencoba beradaptasi sebisa mungkin dan secepat mungkin. Banyak cara yang berbeda dan banyak kebiasaan yang berubah. Titik balik gue kembali, waktu itu gue ingat omongan seseorang. Dia bilang, yang rusak itu penglihatan, bukan insting, feeling, ataupun akal yang gue punya. Jadi apapun itu, skill yang gue punya itu masih ada. Gue selalu diyakinkan bahwa hari ini adalah hari terakhir gue melihat, dan hari ini adalah hari terakhir gue untuk hidup. Jadi apapun kondisinya, hari demi hari, gue selalu menjalani aktivitas dengan maksimal. Apapun yang bisa gue kerjakan, hari itu harus diselesaikan. Gue kembali dengan penuh ambisi dan juga misi yang sangat tinggi. Gue gak peduli soal ekspektasi tinggi akan menyakiti hati atau diri sendiri. Di sisi lain, gue selalu pesimis. Tapi di sisi lain, mereka selalu membangkitkan agar gue tetap optimis. Gue berterima kasih banyak untuk mereka, keluarga gue, cewek gue, teman-teman di sekitar, dan juga tim gue. Karena tanpa mereka, gue gak bisa recovery secepat ini. Salah satu hal yang menurut gue berbeda dari sebelumnya, dari cara komunikasi, cara ngobrol, dan mobilitas ketika keluar rumah. Gue merasa insting dan feeling gue lebih tajam. Penciuman atau apapun itu, gue rasa lebih matang sekarang atau lebih tajam. Cara gue berkomunikasi yang pertama itu lewat voice note. Setiap orang yang gue kenal selalu menghubungi gue lewat voice note ataupun sebaliknya. Dan juga gue memanfaatkan beberapa fitur di handphone, salah satunya Zoom di handphone. Gue masih bersyukur karena meskipun hanya 20% pandangan di sebelah kiri, gue masih bisa memaksimalkan dengan mata yang ada di sebelah kiri. Untuk mobilitas atau aktivitas di luar, gue selalu diantar jemput sama teman, cewek gue sendiri, atau tadi dengan tim gue pribadi. Beberapa orang mungkin gak percaya dengan apa yang gue bilang, karena secara fisik mata gue normal. Secara fisik mata gue masih dalam keadaan utuh, motoriknya masih aman, dan ya masih sama seperti gue biasanya normal. Meskipun berbeda, tapi gue mencoba banyak cara. Salah satunya cara gue berkomunikasi lewat handphone. Gue selalu menggunakan voice note atau fitur Zoom yang ada di handphone. Jadi untuk secara melihat visual gambar atau video, gue menggunakan akal dan insting agar tahu apa isi dari video atau foto tersebut. Cara berkomunikasi atau bertatap muka agak sedikit berbeda dari sebelumnya, karena gue menggunakan insting. Dan kondisi mata ketika melihat lurus, itu semuanya blank. Jadi gue selalu beranggapan bahwa ketika suara dari depan, berarti orang itu ada di depan. Jadi gue mencoba ngobrol atau bertatap muka dengan gestur seperti biasa saat kondisi gue masih normal. Dan ketika mobilitas di luar, agak sedikit berbeda. Sebelum sampai ke tempat tujuan, gue selalu didampingi atau gue selalu menanyakan bagaimana kondisi di sana.
Karena gue nggak mau ketika gue datang ke suatu tempat malah timbul masalah. Dari mulai bersikutan dengan orang, bertabrakan dengan orang, ataupun nyenggol barang yang ada di sekitar. Tapi untuk ke tempat-tempat yang baru, gue mesti harus didampingi. Atau gue selalu mengamati sebelum gue datang ke tempat tersebut. Karena yang bisa gue andalkan adalah penciuman dan juga pendengaran. Gue sekarang lebih tahu arah bau datang dari mana dan juga arah suara datang dari mana. Kedua hal itu yang sebelumnya nggak pernah gue pikirkan ketika kondisi gue masih normal. Gue juga minta maaf kalau memang kita berpapasan di luar, gue nggak pernah nanya duluan, gue nggak pernah nyapa duluan. Karena gue nggak tahu orang yang datang itu siapa. Dan sekali lagi, gue mau berterima kasih banyak untuk semua orang yang telah beradaptasi dengan keadaan gue sekarang.